Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ahmadi Fathur Rahman Dardiri. Di pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang Homer dan sikap kita. Pada bagian pengantar akan sedikit saya jelaskan, nanti akan dibahas isi lalu sedikit refleksi dari tema ini untuk kehidupan kita. Saya harus memulai dengan sebuah kaidah fikih. Al-aslu fil asya'i al-ibah. Pada mulanya sesuatu itu boleh. Jadi Islam sendiri juga tidak lantas melarang semua hal atau terlalu mengatur kehidupan umat muslim. Karenanya sesuatu yang sifatnya tidak diatur atau tidak dilarang itu ya boleh gitu. Kita bisa memahami bahwa di sini Islam bisa disebut santai, kira-kira begitu. Lalu ada lagi kaidah ad-dororu yuzalu. Bahaya itu harus dihindari. Ini prinsip dasar. Tidak mungkin tidak. Masa iya kita mau melakukan sesuatu yang berbahaya. Lalu ada lagi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Misalnya kita melakukan sesuatu yang barangkali itu baik, menyenangkan. Tapi kalau ada nilai-nilai bahayanya, yang nilai bahayanya itu potensinya lebih tinggi, maka sebaiknya tidak. Misalnya investasi. Tapi bagi mereka yang belum paham konsekuensi dan serangan panik atau panic attack di balik dunia investasi, maka sebaiknya belum dulu. Belajar lebih banyak dulu. Sehingga tidak mengalami panic attack dan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar untuk kehidupannya. Kira-kira begitu. Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah fikih yang bisa kita ambil dan kita pegangi sebagai bagian dari aturan keislaman umum yang dirumuskan oleh para ulama. Nah, sementara itu di sisi lain dunia sekarang ini yang semakin dinamis, kita menyebut diri kita tidak lagi orang Indonesia, orang Eropa, orang mana, tapi kita menyebut diri kita sebagai global citizen, di mana kita selalu menganut konsep YOLO, you live only once, nggak ingin ketinggalan hal-hal di luar sana, ada media sosial yang selalu dipegangi, tidur pun dengan HP misalnya. Di sisi lain kita juga menjadi warga yang semakin sadar akan pentingnya isu-isu sensitif, isu-isu pinggiran misalnya hak minoritas misalnya, termasuk juga LGBTQ misalnya, atau juga isu mental health yang masif terjadi di kalangan kita. Ya debatable soal LGBTQ misalnya, tapi bahwa kita semakin peka, kita semakin dinamis dengan kehidupan, itulah gambaran yang terjadi di masa sekarang ini. Nah, ada sisi baik dan sisi buruk di konsep-konsep YOLO atau kesadaran kita akan isu-isu yang sensitif. Baiknya adalah kita dinamis kehidupan kita, tapi bahayanya adalah saat kita tidak bisa mengendalikan itu semua. Kita lupa diri, lalu yang berbahaya adalah saat kita memahami isu-isu sensitif ini, kita tidak menjadi bagian dari mereka, tetapi kita hanya memanfaatkannya. Contoh terbaru adalah public figure, inisialnya SJ yang baru keluar penjara itu. Dia pelaku pelecehan, tapi keluar penjara dia disambut bak raja oleh fansnya dan juga media yang ada di Indonesia misalnya. Nah, dia pelaku tapi ingin menempatkan diri sebagai seorang korban. Itu kan berbahaya sekali. Nah, ini contoh betapa isu-isu sensitif ini dipahami tetapi disalahgunakan. Nah, dunia sekarang ini sedang terombang-ambing atau sedang menikmati sesuatu yang sifatnya YOLO tadi itu. Nah, kembali ke bagian penting kita tentang Homer. Karena kita mengikuti konsep YOLO, maka sesuatu yang sifatnya sekali dalam hidup, why not we do that, itu lebih penting dilakukan daripada melihat madorot-madorot yang kita bicarakan tadi. Minum Homer itu menjadi bagian dari YOLO. Jadi why not kita
minum sesuatu yang memabukkan, toh kita hidup sekali, mari kita nikmati. Nah, hal-hal semacam ini sangat berbahaya untuk generasi muda yang mungkin minim pengalaman, mungkin minim kehati-hatian. Sebut saja dunia drama Korea yang dalam tampilan-tampilannya selalu memperkenalkan minuman soju namanya. Orang yang tidak tahu apa itu soju mungkin tertarik. Tapi kalau kita tahu bahwa itu termasuk kategori khamar yang memabukkan, maka kenapa tidak kita menghindarinya? Tapi ya tadi, YOLO dan semangat kemudaan misalnya, itu membuat kita mengabaikan efek-efek yang mungkin akan timbul darinya. Nah, itu pengantar. Nah, bagaimana dengan Al-Quran memandang kehidupan ini? Ada setidaknya 4 ayat yang menurut saya bisa kita pegangi sebagai bentuk bagaimana sebagai bentuk penengahan Al-Quran atas duniawi kita. Yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Di sana dikatakan, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Standarnya itu ada. Halal itu jelas. Teman-teman misalnya punya uang, membeli apapun itu halal ya halal. Tetapi apakah thayyib? Belum tentu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di ayat Al-Baqarah 172 itu dijelaskan juga, ya dari apa yang kita rezekikan, pilihlah yang thayyib, yang baik, yang tidak menimbulkan madharat misalnya. Lalu ada surat Al-An'am ayat 118, fakulu mimma dzikrullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Dan makanlah apa yang padanya disebutkan nama Allah. Ini soal agar kita tidak syirik begitu. Lalu ada lagi surat Al-Maidah ayat 87 di mana kita diminta untuk tidak mengharamkan apa yang halal. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Nah, selama tidak ada yang mengharamkan maka kira-kira halal. Sebagaimana rumusan tadi yang di atas kaidah fikih tentang al-aslu fil asya'i al-ibahah. Wa la ta'tadu, ada penekanan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi Islam itu meminta kita menjadi orang yang apa ya? Moderat di tengah-tengah, tidak berlebihan, yang rasional kira-kira begitu atas pilihan-pilihan kita, tidak seenaknya. Nah, kita akan berbicara tentang Homer. Saya merujuk ke Ali As-Sobuni, Rawaiul Bayan itu. Nah, juga saya merujuk ke tempat-tempat lain rujukannya. Ayat Homer ini ada 4 di dalam Al-Quran. Secara umum 3, tetapi ada yang menengarai itu 4. Yang pertama adalah Quran surat An-Nahl ayat 67. Bunyinya, "Wa min thamaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Dan dari kurma dan anggur ini bisa menjadi minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Artinya dari makanan yang biasa saja, yang bukan apa-apa. Kita mengenal Homer kan, anjuran untuk memakannya saat buka puasa misalnya, 3 biji misalnya. Itu kan hal baik. Tetapi yang jangan dilupakan adalah potensinya ketika dia difermentasi, ketika diolah sedemikian rupa, dia akan menjadi minuman yang memabukkan. Begitu juga kalau di Indonesia berlaku untuk tape, mungkin untuk makanan-makanan yang lain yang difermentasi sehingga berpotensi untuk memabukkan. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu 50-50. Tinggal kita mau membagaimanakannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini turun di Madinah. Kalau yang pertama tadi itu di Makkah ya. Ayat ini turun di Madinah. Suatu hari Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat kaya, menjamu masyarakat dengan makanan
dan ada khomer di sana. Nah, celakanya adalah saat ada yang mabuk, lalu orang ini tampil sebagai imam sholat, maghrib kalau tidak keliru, dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun, tetapi ayat lanjutannya itu tidak muncul la. Jadi bukan la a'budu ma ta'budun, tetapi a'budu ma ta'budun. Jadi mengatakan, wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Itu kan fatal sekali. Maknanya berubah total. Itu gambaran ngerinya orang yang mabuk. Nah, nanti akan dibahas di akhir sedikit begitu. Sebenarnya apa sih yang mabuk itu, yang membuat kita mabuk itu? Nah, selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang merespon kejadian orang mabuk saat sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi ayat ini turun merespon kejadian yang tadi. Bahwa kita kalau begitu saat mabuk ya jangan mendekati sholat. Akhirnya mereka yang barangkali hobi mabuk itu minumnya ya setelah isya. Mereka bangun pagi, subuh tiba, mereka dalam keadaan sehat, sholatnya juga lancar. Artinya di masa lalu, di masa awal Islam, di mana Al-Quran turun itu tidak lantas semuanya serba in a perfect condition, sebagaimana bayangan kita saat ini. Dulu yang kita lihat adalah proses-proses panjang turunnya ayat. Jadi tidak berada di ujung akhir, tapi antara ujung awal, pertengahan, kelanjutannya, dan ujung akhir itu semuanya kelihatan. Lalu yang terakhir adalah ayat Al-Maidah ayat 90. Turun ketika itu terjadi juga ya di momen makan-makan. Saat itu seorang muhajirun Sa'ad bin Abi Waqqas itu hadir di perjamuan dan entah kenapa mengatakan orang-orang muhajirun itu lebih baik daripada orang Ansor. Lalu ada seseorang yang mukul hidungnya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai berdarah. Lalu beliau bercerita kepada Nabi Muhammad dan turunlah ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi orang bisa apa ya? Ya tidak hanya soal mukulnya, tetapi fakta khamr itu sendiri itu sudah berbahaya dan di ayat ini, di ayat yang terakhir ini, keempat ini turun disetarakan dengan ansab. Ansab itu berkurban untuk berhala. Artinya khamr ini sudah tidak lagi membahayakan sholat, tapi juga sudah membahayakan keimanan. Karena keimanan yang paling dasar ya. Lalu karena dia sudah sama al-aqfiyah begitu, diatofkan, disamakan dengan al-ansab dan al-azlam. Berkurban untuk pahala dan mengundi nasib dengan panah. Nah, ayat selanjutnya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sampai akhir ada pernyataan fahal antum muntahun. Ayat ini turun ketika Umar itu bertanya kepada Nabi Muhammad atau semacam mengeluh di hadapan Nabi Muhammad, ya Allah, jelaskan status Homer ini kepada kami dengan penjelasan yang memuaskan. Lalu turunlah ayat ini, isinya adalah bahwa syaitan itu memunculkan pertikaian di antara kita, kira-kira begitu. Lalu ada pertanyaan, ada potongan frasa di akhir itu, fahal antum muntahun. Apakah kalian akan berhenti? Kira-kira begitu. Dengan khomernya ya. Lalu Umar menjawab, intahina. Kita akan berhenti. Ada momen lain juga dicatat bahwa di masanya orang-orang itu diminta untuk mari kita bersepakat untuk menolak khomer dan menyiramkan khomer di jalanan, membuang stok-stok khomer itu di jalanan, karena kalau mau buang di
toilet mereka tidak punya toilet, kalau mau buang di luar Madinah itu terlalu merepotkan, udah dilempar di jalanan, menguap, dan itu menjadi simbol bahwa kita bersepakat bersama untuk menyepakati haramnya khamr. Begitu kira-kira penjelasan dari tafsir Al-Qurtubi. Nah, sebelum ditutup, kita bisa menyimpulkan banyak. Turunnya khamr di tengah masyarakat, turunnya apa ya? Nabi Muhammad ini sebenarnya diturunkan di tengah masyarakat yang sangat liberal, sangat hedon secara ekonomis. Semua-muanya tampak seperti sulit dikendalikan. Dan pada akhirnya, mau tidak mau dalam tanda kutip, Quran ini turun bertahap. Ya, nilainya mendidik. Kalau mau mendobrak secara langsung sulit. Tidak bisa. Maka prosesnya juga lama. Tidak 2-3 tahun, tapi 22 tahun lebih. Nah, termasuk di dalamnya ini salah satunya tentang Homer. Nah, tentang Homer sendiri, apakah dengan 4 ayat yang berbeda ini bisa diberlakukan hukumnya berbeda-beda 4? Barangkali bisa, dengan catatan bahwa mereka yang terlibat di sini adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang mungkin mu'alaf, orang yang sedang berhijrah dari semacam kebiasaan minum khamr atau ketidaktahuan mereka akan Islam misalnya. Itu barangkali proses 4 ayat ini bisa diberlakukan kepada mereka. Ya, hukum minimal lah. Bagi kita yang lahir Islam, tahu banyak tentang Islam, ya berlaku mungkin hukum maksimal. Sebaiknya hukum maksimal. Kita mengharapkan Homer begitu sejak lahir. Ada nilai pendidikan di sana sekali lagi. Nah, pertanyaan penting yang tadi sempat saya singgung, lalu sebenarnya yang diharamkan itu minuman homernya atau unsur memabukkannya? Karena dalam suatu hadis yang saya tahu dikatakan kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Bagi saya pribadi, apapun yang memabukkan itu haram. Termasuk mungkin keasikan kita bermedia sosial, keasikan kita ghibah misalnya, keasikan kita berlama-lama waktunya dengan pasangan kita, atau kebiasaan yang kita senangi, lalu melupakan waktu untuk ibadah misalnya, melupakan waktu untuk apapun yang menurut agama itu baik, buat saya pribadi itu memabukkan. Maka kendali itu penting dari kita sejak dari dalam pikiran. Kejujuran, keimanan, keikhlasan dalam beribadah itu hal yang mutlak dilakukan sebagai seorang muslim. Begitu kira-kira penjelasan tentang Homer dan sikap kita yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.